bahwa ada seorang advokat rekan kita berperilaku, berstatement seolah-olah dia lebih dari polisi, menyuruh polisi untuk tersangkakan orang. Kita advokat itu harus berbicara berdasarkan undang advokat. Kalau advokat itu adalah memberikan nasihat hukum yang baik dan benar. Sekarang ada Reben, rame Reben. Iya. Reben rame. Rame bang. Saya besok nggak usah pakai seragam. Duduk tombak itu. Dikenalin kayaknya. Lino sini aja nih. Duduk tombak. Aman semuanya. Oke. Asisten Oke. lawyer harus siap. Iya bang. Ya bang, gimana bang? Siap. Bang, hari ini gimana bang datang ke persidangan Nikita Mirzani dengan agenda saksi dari Reza Gladys seperti apa sih bang? Ya, kami selaku tim kuasa hukum dari Dr. Oki, ya, hari ini sebenarnya ingin bisa berjumpa dengan kuasa hukumnya RG. Kenapa? Karena memang selama ini kami sudah mengamati, ya, sudah melihat sering sekali yang namanya Julianus ini memojokkan atau membangun opini publik. Klien kami seolah-olah adalah seorang sindikat, yang dimana sindikat itu adalah satu predikat yang sangat-sangat negatif, sangat dapat mencemarkan atau merusak nama baik klien kami Dr. Oki yang belum pernah tersangkut urusan hukum, apalagi ada putusan hukum dia sebagai terpidana. Maka tadi kami selaku tim kuasa hukum pengen, ya, berjumpa secara profesional yang seharusnya kalau seorang pengacara berbicara apalagi di hadapan teman-teman media, dia harusnya bisa menunjukkan bukti. Kalau dia bilang Dr. Oki adalah seorang sindikat, dia harus bisa menunjukkan bukti. Apakah ada putusan hukum yang inkrah, apakah ada laporan polisi, apakah klien kami menjadi tersangka, ya. Bahkan di persidangan, ya, kawan kami Nikita Mirzani saja Dr. Oki tidak menjadi terdakwa. Artinya dia sudah membangun opini menjelekkan klien kami tanpa dasar. Kami perlu ingatkan bahwa kita sesama advokat itu tidak kebal hukum. Ketika dia menyampaikan ke hadapan publik dan tidak bisa, ya, membuktikan, maka akan ada upaya hukum dari pihak kami. Selamat menambahin. Ya, teman-teman semua, bahwa hari ini sebenarnya kita lihat sangat ramai, ya. Karena hari ini puncaknya pemeriksaan namanya saksi korban. Dan kehadiran saksi korban itu menunjukkan bahwa dia harus bisa simetris antara keterangan dia dan juga keterangan dan alat bukti yang lain. Saya dari awal saya sampaikan bahwa Nikita itu bisa bebas kalau keterangan dia sebagai saksi tidak sejalan dengan alat bukti, tidak sejalan dengan saksi-saksi yang lain. Karena kalau bicara tentang pidana, bicara tentang alat bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, petunjuk, surat. Kita juga ada keterangan daripada terdakwa, keterangan ahli. Nah, kalau itu tidak simetris, memang Nikita menjadi wajar untuk dibebaskan. Ini Nikita belum bersalah loh. Posisi dia itu masih terdakwa, tapi belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah. Karena kalau ada putusan pengadilan Nikita bersalah, udah pasti ada upaya hukum banding dan seterusnya. Nah, saya di sini tadi Bang Suno sudah sampaikan bahwa ada seorang advokat rekan kita berperilaku, berstatement seolah-olah dia lebih dari polisi, menyuruh polisi untuk tersangkakan orang. Kita advokat itu harus berbicara berdasarkan undang advokat. Kalau advokat itu adalah memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada klien, bukan memerintah, mengintervensi aparat penegak hukum yang lain seperti pihak kepolisian. Yang kedua lagi, sudah menebarkan fitnah. Dugaan kami adalah memberikan keterangan bohong kepada publik bahwa klien kami ini adalah seorang sindikat. Kata sindikat itu adalah kejahatan besar. Makanya kami minta hari ini kami datang nih. Maunya biar ketemu sama dia, kita mau ada preskon bareng nih atau duduk bersama kita diskusi bareng. Bahasa sindikat itu dia harus cabut, dia harus minta maaf. Kalau tidak, pasti kami akan ambil upaya hukum. Karena kata sindikat itu adalah kejahatan besar. Pernah nggak klien kami si Dr. Oki dilaporkan atau jadi tersangka atau jadi terdakwa? Dia kan belum pernah. Lalu kata sindikat itu berasal dari mana? Makanya sebenarnya kami datang minta klarifikasi yang bersangkutan. Kalau memang kata itu tidak ada dan dia salah ucap, sebagai advokat lebih baik gentleman. Dia minta maaf. Kalau dia tidak datang ke kantor kami yang datang ke kantornya dia.
supaya kami mau konfirmasi kepada yang bersangkutan kenapa dia bicara tentang sindikat kepada klien kami Dr. Oki. Dia harus bertanggungjawabkan itu, ya. Oke, Bang, tadi Reza Gledi juga pada saat memberikan kesaksian dia menyebut Dr. Oki yang orang pertama yang memberikan nomor mail dan akhirnya berujung dugaan Ya, pemerasan. sekarang pertanyaan saya ya, memberikan. Emang klien saya ujuk-ujuk memberikan gitu kepada DRG? Kan tentunya atas permintaan. Ya, atas permintaan. Jadi ya kita sama-sama tahulah. Si korban mengaku diperas. Tapi kok si korban yang intens istilahnya minta nomor telepon dari klien kami. Untuk apa? Dan yang perlu digarisbawahi dalam peristiwa kasus ini, kalau ya tidak ada apa-apa, untuk apa menghubungi kita, untuk apa mengeluarkan uang sejumlah 4 miliar itu untuk apa? Ada apa? 4 miliar duit yang sangat besar loh, ya. Bukan uang yang untuk berkenalan atau uang untuk apa. Ini ada apa? 4 miliar itu duit besar loh, ya. Orang mau menyerahkan 4 miliar kepada seseorang, ada apa? Ada ketakutan apa? Harusnya sekali lagi, kalau memang tidak ada kesalahan, tidak ada urusan, tidak ada masalah, ngapain mesti kasih Nikita 4 miliar buat apa? Emang Nikita tuh siapa harus dikasih 4 miliar? Pertanyaannya, ada apa sampai orang bersedia mengeluarkan 4 miliar ya untuk menyerahkan atau memberikan ke Nikita? Untuk apa? Ada apa? Gitu. Nah, satu lagi saya mau sampaikan kepada rekan advokat juga, ya, tim kuasa hukumnya DRG yang kemarin saya lihat rame di seliweran di media menyatakan bahwa ini sidang harus segera, cepat dan diestafet 1 minggu, ya, minta 3 kali sidang. Emang dia siapa? Ya, pertanyaan saya, emang Anda siapa? Nyuruh-nyuruh jaksa atau nyuruh pengadilan untuk kasus ini ya disidangkan seminggu 3 kali. Emang Anda siapa? Emang Anda pikir Anda banyak duit bisa atur-atur gitu? Atur-atur pengadilan? Ya, ingat, ada azas peradilan bahwa persidangan itu harus yang sesederhana dan ekonomis. Lah kalau sekarang seminggu disuruh pengadilan harus sidang Nikita misalnya Senin, terus nanti misalnya Rabu, terus nanti Jumat, itu pakai duitnya siapa? Terus apa urgensinya? Gitu loh, ya. Saya mengingatkan juga nih, saya lihat kan beliau kan lebih senior dari usia dari saya, mungkin juga jam terbang lebih tinggi, nggak sepantasnya gitu loh ya, ngomong ke publik harus 1 minggu ini 3 kali sidang Nikita. Untuk apa? Apa urgensinya apa? Apakah ini kasus politis, kasus teroris, kasus yang menyebabkan mungkin kegaduhan yang luar biasa? Saya rasa enggak lah. Jadi tolong sekali lagi saya mengingatkan, saya ini junior mengingatkan kepada senior, tolonglah sudah stop memberikan statement-statement yang bisa dikatakan tidak baik gitu loh. Tidak baik, tidak benar. Ngapain nyuruh-nyuruh jaksa, nyuruh-nyuruh hakim untuk segera sidang seminggu 3 kali? Untuk apa? Bang, tapi kan ada di dakwaan itu juga ada pernyataan bahwasanya Dr. Oki mengatakan kepada DRG kalau murid itu harus nggak murah loh, mahal loh. Itu pernyataan itu gimana tanggapan Abang? Ya, Itu kan ada mungkin di saya dakwaan perlu jelaskan ya. Namanya juga keterangan saksi. Dia boleh bicara apa saja. Faktanya kan nggak ada. Bahwa klien kita hanya mempertemukan sebagai teman. Dan dia yang intens kok. Si korbannya mengaku sebagai intens. Pasti ada melatar belakang penyerahan duit tersebut. Prinsipnya bahwa peradilan telah berproses, kita harus hormati pengadilan. Yang penting jangan ada intervensi terhadap pengadilan, terhadap jaksa. Karena kita ini advokat. Undang-undang kita jelas untuk advokat. Kita harus memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada yang namanya klien kita. Bukan mengintervensi. Jangan mendikte peradilan. Iya, itu nggak boleh. Ya, itu bukan ranah kita. Makanya saya ingatkan si Pak Anus ini, ya, lo kalau memang gentleman ketemu saya, udah kita debat aja. Mau debat di mana pun saya siap kok. Dari dulu saya sudah bilang, udah debat aja. Saya akan meminta klarifikasi. Kenapa dia bilang Dr. Oki itu adalah sindikat? Ya, dia harus bertanggungjawabkan perbuatan omongan dia, omong yang gede itu loh, yang seliburan kemana-mana. Kalau lu udah datang ke kantor saya datang ke kantor kamu, gitu loh. Itu
kita biar jelaskan dan selesaikan urusan ini karena ini fitnah dan saya yakin adalah kebohongan publik yang sangat besar. Iya. Bahasa yang namanya sindikat itu adalah kejahatan besar. Makanya dia harus buktikan itu. Oke? Oke. Cukup ya? Cukup bang. Terima kasih ya bang. Terima kasih bang.